Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Komariah. Nomor peserta PPG 2892310095063. Nomor induk mahasiswa PPG 2460101741. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Medelan, Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kementerian Agama tahun 2025 batch 1 DLPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Falah Medelan, Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 mata pelajaran IPAS bab 5 topik C, materi bagaimana aku tumbuh besar. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tangan ke atas sekarang di pinggang, pindahkan ke bahu, pindah ke kepalaku. Tangan kanan ke depan, yang kiri menyusul. Ayunkan tanganmu, lipat keduanya. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Ibu. Oke. Nah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada ya. Ahmad Zulfiandi kemana? Pulang, Bu. Pulang? Izin. Izin ya. Ahmad Saddam Az-Zubairi, Hadir. Atifah Farihan Wardah, Hadira. Fauzun Nabila, Hadira. Iradatul Hasanah, Hadira. Nada Rania Sahira, Hadira. Nafis Ahmad Fuadi, Hadir. Muhammad Nabil Siddiqui, Hadir. Muhammad Irzal Abidin, Naisila Putri Pratama, Tegar Apriliano Rahman, Hadir. Nabila Nur Robbani, Talita Zafrina Amalia, Hoirun Nisa, Sauki Mubarak Al-Hasni. Oke, berarti hanya satu orang ya yang tidak masuk hari ini. Iya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca surat-surat pendek ya, pembiasaan yang kita baca setiap hari.
yaitu surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, sudah siap belajar? Siap, Ibu. Kalau sudah siap belajar, coba sekarang tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Sebelum Ibu mulai pelajaran ya. Nah, coba sekarang kalian keluarkan dulu alat belajarnya seperti buku, kemudian alat tulisnya ya. Sudah? Oke. Nah, hari ini ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bu, Ya, tentang sistem pencernaan manusia, Bu. sistem pencernaan manusia. Ada lagi? Bu, Ya, makanan sehat dan tidak sehat. makanan sehat dan tidak sehat. Ada Bu, lagi? vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Oke, ya itu pembelajaran kemarin. Yang mana pembelajaran kemarin itu akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPAS ya, bab 5, topik C ya, yaitu bagaimana aku tumbuh besar. Nah, yang mana setelah pembelajaran selesai ya, kalian dapat mendeskripsikan prosesnya bertumbuh. Yang kedua, dapat mengidentifikasi apakah dirinya sudah memasuki masa pubertas atau belum. Ya. Yang ketiga, kalian memiliki kesiapan untuk menghadapi masa pubertas. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita tumbuh besar dan tinggi? Ada yang tahu? Anis? Makan dan minum. Yang lain? Bu, Nada? olahraga. Olahraga. Yang lain mungkin ada lagi yang mau jawab? Nah, ya. Kemudian yang kedua, apa sih pubertas dan bagaimana cara kita mengenalinya? Ada yang bisa menjawab? Bu, Ya, Sekwin. masa remaja. Masa remaja. Oke. Masa pubertas, masa remaja. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pubertas? Apa yang perlu kalian persiapkan? Ada yang bisa kira-kira? Bu, Oke. mental, Bu. Mental. Nah, ya. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi masa pubertas, mental. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, baik, sekarang kita buka buku halaman 149. Ya, sudah dibuka? Nah, coba kalian perhatikan di situ. Di gambarnya ya. Nah, Ibu kasih waktu kalian mengamati dan memahami.
gambar di buku halaman 149. Apa yang dapat kalian tangkap? Bu, Ya, Karin? mereka berbicara keluar dulu masih kecil, sekarang sudah besar dan bersekolah. Oke, mereka ya berbicara kalau dulu masih kecil ya, masih bayi ya, tapi sekarang sudah bersekolah ya. Nah, apa yang kalian tangkap dari gambar di layar? Terlihat layarnya? Apa terlihat? Jelas? Ya. Apa yang kalian tangkap dari gambar yang ada di layar? Ya, Saklin? Manusia bertumbuh. Nah, ya, coba kita perhatikan layar ya. Apa sih perkembangan dan pertumbuhan itu? Ya, pertumbuhan yaitu proses bertambahnya jumlah sel tubuh sehingga ukuran maupun volume tubuh bertambah serta dapat diukur dengan angka. Itu namanya pertumbuhan. Contohnya ya, tinggi badan yang dulunya segini sekarang sudah segini tingginya ya. Nah, itu namanya pertumbuhan. Contohnya apa lagi? Selain tinggi badan, berat badan yang dulunya berat badannya hanya 5 kilo ya, sekarang sudah naik hingga 15 kilo misalnya ya. Kemudian yang apa lagi contoh yang dapat diukur dengan angka? Lingkar kepala ya, lingkar kepala juga bisa diukur dengan angka. Itu namanya pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan dengan perkembangan itu berbeda. Kalau perkembangan itu yaitu berkembangnya fungsi otak ya. Nah, tidak dapat diukur dengan angka ya, tapi dapat diukur dengan apa? Dengan sifat, kelakuan misalnya ya, perbuatan. Nah, yang dulunya dari bayi kita belum bisa apa-apa, nah hingga bisa merangkak, bisa berjalan ya. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya. Bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangan? Bisa. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan itu ada 6. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan ya. Faktor genetik atau keturunan yang mana ya? Kita sebagai seorang anak pasti menurun dari orang tua kita ya, baik itu dari segi rambutnya ya, kemudian warna kulit ya, kemudian apa lagi? Bentuk mata ya, banyak ya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor hormon. Nah, faktor hormon ini yang mempengaruhi pertumbuhan ya. Kemudian faktor yang ketiga, faktor gizi dan nutrisi. Nah, gizi dan nutrisi seperti tadi di awal ya. Seperti apa itu gizi dan nutrisi yang ada dalam makanan yang kita makan ya. Jadi kita harus mempertimbangkan gizi yang akan kita makan dalam makanan ya.
kerja ya. Nah, kelompok, Ibu bentuk kelompok ya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 orang ya. Nah, biar gampang langsung Ibu kelompokkan satu bangku ya. Ya. Baik. Nah, dalam lembar kerja kelompok itu ya, kalian itu mengelompokkan ya, mana menurut kalian yang merupakan makanan sehat dan makanan tidak sehat ya. Kemudian mana dari makanan tersebut yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, lemak. Jadi kalian pisahkan ya. Kemudian setelah itu buat satu contoh makanan yang seimbang, makanan sehat yang seimbang ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti perwakilan maju ke depan satu kelompok. Ibu panggil perwakilan ya, satu kelompok ya, untuk maju ke depan. Kelompok 1, Tegar. Silakan maju ke depan. Ya, silakan dibaca hasil dari kelompoknya. Karbohidrat nasi, protein telur, lemak daging, serat kubis, oke. Vitamin pepaya. Kemudian contoh makanan yang sehat dan seimbang. Nasi daging. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Oke, masih semangat ya? Iya. Oke, Ibu lanjut ya. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Jika kita hidupnya di lingkungan yang misalnya teman-temannya banyak yang suka main game, kemudian bergadang karena main game, nah kalian juga akan ikut main game ya, begadang ya. Nah, jadi begadang itu tidak baik untuk pertumbuhan. Faktor yang selanjutnya, yang kelima, yaitu olahraga atau kesehatan ya. Jadi dengan berolahraga itu akan membantu pertumbuhan tinggi badan ya. Tidak hanya pertumbuhan tinggi badan, tapi juga membantu kekuatan otot maupun tulang. Faktor yang terakhir yaitu faktor pendidikan ya. Jadi faktor pendidikan itu sangat penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karena dengan kita menempuh pendidikan ya,
emosional kita, intelektual kita, mental maupun jiwa sosial kita itu akan semakin baik ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Belum melanjutkan ya. Ibu kasih lembar kerja dulu, tapi ini bukan kelompok seperti tadi, tapi individu ya. Tentang pemahaman bertumbuh dan perkembangan ya. Nah, oke. Di lembar kerja ini ya, kalian itu ada soal. Yang pertama yaitu soal pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Yang kedua soal jawaban singkat. Oke, Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk menjawab. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ya. Oke, selesai ya. Dikumpulkan RKPD-nya. Adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat menuju kedewasaan. Pubertas adalah masa ketika anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, serta pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon. Hormon merupakan zat dalam tubuh yang berfungsi mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Pada masa pubertas, tubuh anak-anak akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer maupun perubahan sekunder. Perubahan primer adalah tanda awal seseorang memasuki masa pubertas dengan ditandai matangnya organ reproduksi. Perubahan ini terjadi di dalam tubuh. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer dan umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Berikut adalah ciri primer pada laki-laki. Di dalam tubuh mulai diproduksi hormon reproduksi, yaitu hormon testosteron. Hormon tersebut mempengaruhi organ testis untuk memproduksi sperma. Nah, baik. Dari video yang tadi ya, video penjelasan tentang ciri-ciri pubertas ya, kalian pasti sudah memahami ya. Nah, Ibu ingin kalian mendeteksi dini, apa kalian sudah memasuki masa pubertas atau belum. Nah, oleh karena itu ya, Ibu akan membagikan tabel berisi ciri-ciri pubertas ya. Nah, tabel ini ya, tabel ini tidak perlu kalian kumpulkan ya, cukup kalian isi, deteksi diri kalian sendiri ya, tapi harus jujur. Kalian sudah memasuki masa pubertas atau belum ya? Jadi tabel ini tidak perlu dikumpulkan, cukup kalian simpan sendiri ya. Diisinya di rumah ya, isinya di rumah ya nak ya, bukan di sini, tapi di rumah buat referensi kalian sendiri untuk mendeteksi dini ya. Nah, baik, sebelum pelajaran diakhiri,
Ibu punya game ya, yaitu kartu garis ya. Garis dan kartu pengakuan. Sudah siap bermain game? Siap. Oke. Nah, sekarang kita berbaris. Rasanya aku ingin segera pulang. 1, 2, 3. Oke, berarti sudah ingin pulang semua ya? Yang jawab tidak hanya 3 orang. Oke. Pernyataan selanjutnya. Aku senang berkumpul dengan banyak teman. 1, 2, 3. Oke, semuanya jawab iya ya. Suka berkumpul dengan banyak teman ya? Oke, karena punya banyak teman itu asik ya. Senang main game? Senang. Oke, ya sudah selesai, pernyataannya sudah selesai. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Nah, dari tadi ya kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang apa saja? Pubertas. Apa lagi? Sistem pencernaan. Oke, apa lagi? Pengakuan diri. Apa Dek? Sofi? Vitamin dan mineral. Pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan dari awal hingga akhir, mana yang menurut kalian paling menarik? Selain game ada lagi yang menarik? Oh, tidak ada. Oke. Kemudian menurut kalian dari awal hingga akhir tadi, mana yang menurut kalian paling sulit? Yang paling sulit? Dari pembelajaran tadi, mana yang menurut kalian paling sulit? Memahami ciri pubertas ya. Oke. Nah, sekarang pembelajaran hari ini selesai ya. Nah, sekarang kita bereskan bukunya, masukkan semuanya dalam tas. Baik ya. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna la yanfa'una rabbi fakirna wa fati'anana wa qarabati lana fi dinina. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.